Kayaknya melihat ada indikasi PJ sekarang tidak melanjutkan. Ya saya nggak tahu. Alasannya kenapa nggak melanjutkan? Nggak ada indikasi tidak melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh gubernur sebelumnya. Nampaknya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada karena penyerapan anggaran juga minus. Kepemimpinan adalah sebuah fitrah dan kebutuhan dari kehidupan manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, nilai-nilai dari sebuah kepemimpinan menjadi satu bahasan yang selalu up to date dan akan menjadi bagian yang kelihatannya akan terus dipelajari dan dibahas dalam kerangka membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam konteks itu sahabat, tentu saja kita akan bicara tentang Banten dan perubahannya dalam konteks kepemimpinan. Sudah hadir guru saya senior dan juga tokoh pendiri Provinsi Banten yang tentu saja memahami bagaimana suasana kebatinan dan tujuan dari kepemimpinan di Banten. Nah, saya perkenalkan sahabat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggil sahabat akrabnya Kak Haji nih. Iya, boleh. Gak apa-apa Kak Haji. Aja. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tentu saja beliau memahami bagaimana Banten perlu berpisah dengan Jawa Barat dan apa tujuannya, tapi kita nggak akan banyak mundur ke persoalan historis ke belakang. Kita akan mencoba menilai, mengevaluasi kepemimpinan dan kelemahannya untuk menjadi sebuah perbaikan dalam rangka HUT Banten yang berapa hari lagi akan kita rayakan di 4 Oktober bulan depan. Nah, Kak Haji, pada pertanyaan pertama, ini sangat mendasar ini. Ketika Banten ingin didirikan, karakter seperti apa kepemimpinan yang diharapkan pada waktu itu sehingga terwujud satu keinginan masyarakat Banten yang lebih sejahtera? Ini kita bangun dulu Ya. pijakan mendasarnya kayaknya. Dah. Ya. Nah, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar dan para pemirsa. Ada beberapa hal yang barangkali perlu kita ingat. Bahwa pertama, Banten jadi provinsi itu bukan semata-mata pemberian dari pemerintah. Tetapi Banten jadi provinsi itu merupakan perjuangan panjang sejak tahun 1953 yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendahulu kita. Tetapi ternyata banyak kendala yang kemudian pada era Orde Baru sama sekali tidak muncul, tidak maju, bahkan kemudian tersendat sama sekali. Dan kemudian setelah era reformasi saya mencoba menangkap aspirasi itu dengan dua hal yang saya waktu itu melakukan langkah-langkah. Pertama adalah karena cita-cita saya begitu saya jadi anggota DPR, maka saya harus ada karya monumental namanya. Karya monumental itu satu hasil karya yang memang dirasakan oleh orang banyak. Contoh misalnya, kenapa saya mengatakan demikian? Oleh karena di nilai-nilai di ajaran Islam ditanamkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana bentuk aplikasinya? Maka saya harus mewujudkan karya monumental. Karya monumental itu adalah Provinsi Banten. Dengan lahirnya Provinsi Banten, maka dia ada gubernur, ada wakil gubernur, ada anggota DPRD, ada karyawan, ada pegawai. Gitu loh. Itu karya monumental. Nah, ini yang barangkali harus diingat. Nah, itu
begitu saya jadi anggota DPR tahun 1997, hasil pemilu 1997, maka satu hal yang saya melakukan untuk mewujudkan karya monumental itu, saya harus merubah konstitusi. Karena Provinsi Banten tidak bisa dilakukan dengan demonstrasi. Ya. Tetapi harus dilakukan dengan konsepsional, strategis, dan konstitusional. Konstitusional itu adalah undang-undang. Maka saya mencoba untuk memilah ada dua hal yang waktu itu saya mencoba untuk memahaminya. Yang pertama adalah tentang pokok-pokok pemerintahan di Provinsi Banten. Pokok-pokok pemerintahan. Pokok-pokok pemerintahan itu Undang-Undang Nomor 5 1975 kalau nggak salah. Itu mengisyaratkan bahwa satu daerah provinsi, daerah otonom provinsi itu minimal harus ada 6 tingkat 2. Maka saya mencoba untuk menginisiasi lahirnya satu kota madya, perubahan atau peningkatan di status kota tip, waktu itu kota Cilegon menjadi kota madya. Dengan saya padukan usul inisiatif itu, bukan usulan pemerintah, tapi usul inisiatif kami melahirkan Cilegon yang kita padukan jadi satu undang-undangnya dengan undang-undang Depok. Jadi satu undang-undang itu, undang-undang terbentuknya kota Cilegon bersama Depok, itu satu undang-undang. Lalu kemudian langkah kedua adalah saya harus merubah undang-undang pokok-pokok pemerintahan tadi dalam bentuk undang-undang pemerintahan daerah yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang 22 tahun 1999. Yang di dalamnya kita mengisyaratkan beberapa hal yang memudahkan untuk lahirnya sebuah daerah otonom. Termasuk di dalamnya adalah kewenangan dari pemerintah pusat, kewenangan dari pemerintah induk, lalu kemudian ada Kepres tentang DPUD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dan seterusnya. Di samping memang kajian-kajian secara akademis, tetapi secara konstitusional kita harus landasi dulu. Akademis tidak bisa direalisasikan kalau umpamanya konstitusionalnya nggak nyambung. Oleh karena itu, saya mencoba untuk melahirkan Undang-Undang 22 sebagai perubahan dari pokok-pokok pemerintahan yang kemudian kita sebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang sampai sekarang nomenklatur itu tidak berubah. Nomenklatur undang-undang tentang pemerintahan daerah itu tidak berubah sampai saat ini. Betapapun undang-undangnya sudah berkali-kali berubah. Tapi nomenklaturnya tidak berubah. Nah ini jarang yang diketahui. Mudah-mudahan ini jadi informasi, jadi memahami bagaimana dulu namanya pokok-pokok pemerintahan. Lalu kemudian kita rubah menjadi undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sampai sekarang undang-undang itu betapapun berkali-kali berubah. Undang-undang 2299 berubah lagi, itu tetap nomenklaturnya adalah pemerintahan daerah. Nah, Kak Haji sebagai salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, bagaimana melihat perwujudan kepemimpinan di Banten saat ini? Sebelum masuk ke situ, ini saya belum selesai. Nah, oleh karena itu dalam konteks melahirkan undang-undang tentang dari dua undang-undang ini, undang-undang tentang lahirnya Cilegon jadi kota madya, peningkatan status dari kota tip menjadi kota madya, lalu kemudian undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagai landasan konstitusi kita untuk melahirkan daerah otonom provinsi baru, maka saya mencoba untuk menginisiasi lahirnya undang-undang tentang Provinsi Banten. Ada suasana kebatinan di dalamnya. Bukan hanya, tapi ada suasana kebatinan. Suasana kebatinannya adalah pertama, bahwa kita inginkan Banten jadi provinsi ini ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu sebagai kota bandar, gitu. Sebagai kota bandar internasional. Itu dalam konteks. Yang kedua adalah dari sisi pemerintahan ingin mendekatkan pusat pemerintahan dengan rakyatnya, dengan masyarakat. Dengan pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Yang dulu kita berkedudukan di Bandung, sekarang di Kota Serang, relatif jaraknya dekat. Saya mengibaratkan kalau umpamanya kita masih tetap di Bandung, kita butuh pembangunan di Pandeglang saja. Tidak usah di Pandeglang, di Serang misalnya. Itu di Bandung, dari Bandung bawa uang itu melewati Cianjur, melewati Bogor. Mereka juga butuh uang, pasti habis di jalan. Nggak nyampe ke sini. Oleh karena itu kita mendekatkan
pusat pelayanan pemerintah dengan rakyatnya. Itu substansi itu yang kita inginkan. Di samping memang kita ingin mengembalikan kejayaan tempo dulu. Yang kedua adalah bahwa beberapa hal yang memang kita lakukan. Pertama, keinginan untuk membangun Banten itu ada arah dan strategi. Jadi tidak bisa semena-mena bahwa kemudian seorang gubernur lalu kemudian seenaknya, tidak. Tapi kita inginkan ada arah dan strategi untuk yang saya istilahkan arah dan strategi kepemimpinan di Banten. Saya pernah menulis buku itu. Waktu itu pokok-pokok pikiran bentuknya. Itu tahun 2000. Di dalam rangka sebagai bahan siapapun yang terpilih pada waktu itu tahun 2021. Tahun 2001 kan 2000 sampai 2001 kan PJ gubernur, yaitu waktu itu Pak Hakamudin almarhum. Lalu kemudian Pak Joko sama Atut kan terpilih 2001. 2001. Nah, itu saya kasih bahan itu. Maksudnya sebagai bahan renungan yang kita berikan arah dan strategi kepemimpinan di Banten. Intinya dari arah itu adalah, tinggal nanti penjabarannya. Intinya adalah perpaduan nilai-nilai keilmuan yang diwariskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang kejayaan Banten tempo dulu itu pada era Sultan Ageng Tirtayasa yang dilanjutkan oleh Sultan Haji Sultan Abdul Nasri Abdul Qahar nama lengkapnya, atau dia biasa disebut Sultan Haji. Itu putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ini kemudian salah satu bentuknya adalah bukan hanya keberhasilan di dalam membangun daerah yang intinya adalah mensejahterakan. Jadi limit goalnya itu kan kesejahteraan masyarakat kan. Kita Banten jadi provinsi juga kan limit goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi bagaimana untuk menuju ke arah itu? Nah, oleh karena itu sampai waktu itu negosiasi diplomasi internasional dilakukan. Yaitu adalah dengan mengutus 2 orang duta besar dari kerajaan Banten ke kerajaan Inggris, yang kalau tidak salah namanya adalah Kiai Ngabeyi Naya Wipraya dan Kiai Ngabeyi Jaya Sedana. Mereka diutus oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji untuk berangkat ke Inggris. Itu kalau nggak salah perjalanannya sekitar 5 5,5 bulan. 5,5 karena dulu kan belum ada pesawat terbang, jadi pakai kapal. Mereka berangkat tanggal 10 November tahun 1681 seingat saya. Lalu kemudian mendarat di Inggris itu 29 April 1682. Itu sekitar 5,5 bulan. Dan utusan kerajaan Banten ini itu langsung diterima oleh Raja Charles III. Dalam acara kehormatan pada tanggal 14 Mei 1682 dan diberi gelar bangsawan. Bangsawan di sana itu yang pertama adalah Sir Abdul untuk Naya Wipraya, lalu kemudian Sir Ahmed untuk Jaya Sedana. Itu artinya bahwa di sini bukan kita kemudian ingin menjadikan Banten ini sebagai satu daerah atau negara sendiri, tidak, dengan duta besar. Tapi kita ngambil nilai. Apa yang diambil? Nilai diplomasi yang kita ambil. Kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji itu mewariskan kepada kita adalah nilai-nilai diplomasi. Bagaimana kita menjual Banten ke daerah lain? Bagaimana kita menjual Banten ke negara lain? Dulu bisa dikenal di Inggris, dulu bisa dikenal di Belanda, kenapa sekarang tidak? Kan nilai-nilai diplomasi yang kita ambil. Jadi bukan kita mengutus duta besar lagi, tapi nilai-nilai diplomasi. Yang kedua adalah
ada beberapa sektor yang memang diutamakan. Yang pertama adalah ketika zaman itu, era kemajuan itu wilayah memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke wilayah selatan Sumatera dan Kalimantan. Jadi melebarkan sayap. Lalu bukan kita ingin mengembangkan wilayahnya, bukan, tetapi pengaruh yang kita ambil ini, kalau dulu kan memang mengambil wilayah ya, wilayah perdagangan kita kemana-mana. Tapi yang sekarang ini adalah pengaruh Banten ini harus cukup kuat di kalangan nasional maupun internasional. Jadi nilai pengaruh. Yang kedua adalah Banten dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional, atau saya lebih suka menyebut juga sebagai kota bandar internasional di Karangantu, yaitu memadukan antara pedagang lokal dengan pedagang yang datang dari Jazirah Arab maupun Eropa. Kemudian yang ketiga adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Nah, disinilah kemudian nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu diaplikasi waktu itu. Lalu kemudian yang keempat adalah melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitek atau yang namanya kalau nggak salah Lukas Candil itu. Dan yang terakhir adalah membangun armada laut untuk memberikan pengamanan bagi para pedagang dan perdagangan dari kerajaan lain, karena waktu itu kan zaman musim kerajaan ya. Kita belum merdeka, jadi belum NKRI, tapi kerajaan-kerajaan, dan juga dari serangan perdagangan dari Eropa supaya tidak istilah sekarang memonopoli gitu. Nah, itu yang ini. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya ini harus kita aplikasikan, kita wujudkan pada saat sekarang dan mendatang. Nah, saya pernah menawarkan bahwa satu contoh di dalam menata satu daerah itu harus kita memahami tentang tata ruang wilayah. Itu yang penting, itu tata ruang wilayah. Banten sebagai daerah otonom baru relatif lebih mudah untuk kita menatanya daripada yang sudah ada. Saya waktu itu menawarkan satu sistem blocking. Sistem blocking itu seperti kalau kita datang ke beberapa daerah di China, di Tiongkok, itu dia pakai sistem blocking. Beijing misalnya, sebuah kawasan provinsi, ibu kota, itu tidak boleh ada perdagangan atau tidak ada pabrik-pabrik di situ, nggak boleh. Makanya bersih. Pusat perdagangan ada di Shanghai dia. Ada di kota khusus atau daerah khusus yang namanya itu Hong Kong. Kalau kita datang lagi ke Guangzhou misalnya, itu lain lagi. Bahkan kalau kita ke provinsi Guangkang, itu tambang, pusat tambang. Itu tambang di sana itu kalau kita datang ke sana, itu bukan dari darat ngangkutnya, tapi pakai kereta atas. Ini KJ hafal gini udah pernah ke sana? Iya, saya ke sana. Makanya saya hafal. Saya hafal. Jadi ke Guangzhou, ke Guangkang. Saya memang kan dulu dagang tambang. Kan gitu. Saya ke Guangkang sama ke Guangzhou itu karena ada urusan galena. Galena itu timah hitam. Kalau timah putih itu ada jadi Bangka. Di Banten itu ada timah hitam. Ini nggak digali oleh Provinsi Banten. Itu galena itu untuk pesawat, untuk aki itu galena. Timah hitam. Itu ada di wilayah selatan. Nah, ini harus digarap. Ini kan sumber pendapatan. Nah, yang kedua, saya ingin mengkritik tentang selama 23 tahun. Pendapatan kita ini, itu pendapatan asli daerah ya, itu selalu bersumber dari pajak. Kendaraan bermotor. Ya, pokoknya dari pajak sama retribusi. Jadi tergantung pada itu saja. Padahal ada sumber-sumber pendapatan lain yang non pajak atau PNBP namanya, pendapatan daerah, pendapatan negara, bukan pajak. Investor harus masuk ke sini. Di situ lalu kemudian itulah kemudian kita ingin mengembalikan kejayaan Banten sebagai kota bandar itu. Kita ingin mewujudkan, wujudnya apa? Dulu kan di Karangantu, sekarang tidak mungkin kita bangun Karangantu sebagai kota bandar. Yang ada adalah Bojonegara. Bojonegara itu harus diselesaikan pembangunannya 10 tahap lagi sehingga kemudian dipergunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sebagai pelabuhan internasional.
milik Banten. Efeknya apa? Intensitas penyeberangan ke Bakahuni atau Sumatera itu akan tinggi. Kalau kita cari uang pinjaman agak susah karena itu ratusan triliun. Tapi dengan intensitas yang tinggi, setelah dibangun dan dipergunakan, dimanfaatkannya punya negara, berebut investor itu. Yakin kayaknya? Yakin itu, berebut. Kan kalau orang dagang itu kan cepat uang kembali. Iya, dari situ ininya. Kayak misalnya jalan tol segala macam. Kenapa Pak Jokowi bangun-bangun itu? Iya karena uangnya cepat itu. Betapapun kita dapat utang, tapi akan kembalinya cepat. Satu hari berapa ratus ribu mobil yang lewat kan misalnya. Itu kan tinggal dihitung aja. Itu di situ karena intensitas tinggi. Kuncinya apa? Ya Bojonegara itu dibangun, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dulu ada bendungan Tasikhardi, ya, di Banten lama. Sekarang nggak ada, kan nggak mungkin kita bangun. Tapi alhamdulillah RK Pemimpinan Wahidin kemarin itu mewujudkan satu yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Sindang Heula akan menyusul Karian. Mudah-mudahan berikutnya adalah Cinangka. Nah ini adalah simbol-simbol itu. Ini apa? Supaya kita memiliki cadangan air yang cukup tinggi. Sekarang musim kemarau, wilayah utara kekeringan. Kenapa kekering? Sindang Heula tidak manfaatkan. Karian belum selesai. Kalau itu dimanfaatkan, distribusi untuk rakyat di wilayah utara Banten, Serang ya, nggak ada itu yang kekeringan. Ini kan yang salah di mana ini manajemennya? Barangnya ada. Bendungan Sindang Heula ini debitnya cukup tinggi. Ini harus dimanfaatkan ke sana. Nah pemanfaatan belum ada. Pengelolaan dari Sindang Heula itu juga belum ada. Di mana letaknya? Kemampuan diplomasi, kemampuan silaturahmi, kemampuan lobby pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah kalau yang sekarang kayaknya? Ya itu tadi. Kan kita ini kemampuan diplomasi, kemampuan silaturahmi. Bagaimana dia melobi pemerintah pusat? Kan ini masih milik pemerintah pusat, PUPR, ya kan Kementerian PUPR. Ya lobilah ke sana. Pak saya memanfaatkan ini, manfaatkan ini. Oleh karena itu sebenarnya PJ Gubernur ini harus memanfaatkan. Cuman saya bisa pahami keterbatasan kewenangan. Pertanyaannya adalah keterbatasan kewenangan dalam bidang apa saja. Nah ini dia. Itu kan, kan kita harus pilih. Apakah dalam konteks pembangunan juga dibatasi? Kalau dia bisa menghasilkan. Contoh misalnya, Saudara Heru misalnya di DKI, dia berhasil menyelesaikan yang kekurangan yang ditinggal oleh Anies. Kenapa di Banten tidak? Artinya bukan keterbatasan kewenangan? Bukan, kemampuan orang. Ya kan, kemampuan orang di situ. Bisa lebih spesifik aja. Kemampuan pada bidang manajerial, kepemimpinan. Tadi itu lobby. Bukannya PJ terkenal suka lobby untuk dirinya sendiri mungkin iya, tapi ini kan untuk rakyat ini. Ini kan untuk rakyat. Kemampuan lobby, kemampuan silaturahmi, meyakinkan orang. Kan gak gampang meyakinkan orang itu. Kita harus bisa memahami dulu pikiran orang, baru kita bisa. Yang susah itu kan bagaimana kita memahami pikiran orang supaya orang itu sama dengan pikiran kita. Ini dalam konteks lobby, dalam konteks silaturahmi, dalam konteks diplomasi. Apa dampaknya secara jangka pendek dan jangka panjang atas kelemahan yang KJ sebutkan? Ini banyak hal. Misalnya pola tata manajerial di pemerintahan juga acak-acakan. Iya kan? Lalu kemudian pembangunan juga itu. Jadi saya melihat cuman karena isu yang ini kan stunting. Ya stunting akan bisa terselesaikan dengan baik kalau umpamanya rakyatnya itu sejahtera. Income-nya bagus. Bagaimana income bagus? Ya kita bangun lah. Tadi itu. Kan tadi saya mengatakan apa yang dikatakan, yang diusahakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa itu kan intinya atau limit goalnya adalah dalam rangka kesejahteraan rakyatnya. Kita membangun Banten atau kita mendirikan Provinsi Banten, limit goalnya kan kesejahteraan masyarakat. Limit goalnya. Tahapan untuk arah itu apa? Bagaimana supaya stunting hilang misalnya? Ya harus
income-nya banyak mereka. Kalau income-nya nggak banyak tetap aja. Nah, bagaimana untuk memutarkan income mereka banyak? Ya harus dilakukan langkah-langkah yang memang memudahkan ke arah itu. Gitu. Nah, ini banyak pekerjaan rumah yang memang terbengkalai di Banten ini. Ada BUMD dibuat tapi nggak ada hasilnya. Kan gitu. Iya kan banyak. Ini kan harus dibenarin, banyak yang benerin. Oleh karena itu saya ingin mengatakan saya memang kurang setuju nih. Mudah-mudahan nanti ada yang mengajukan revisi MK bahwa tidak ada lagi perpanjangan atau penyatuan lagi. Jadi sekarang ini kan pilkada ini dijadiin satu waktu. Akhirnya beberapa daerah yang memang harus running nggak mandek karena tadi itu ya PJ kan nggak berdarah-darah. PJ kan cuma dapat surat doang. Surat penugasan selesai barang itu. Dia nggak berdarah-darah. Tapi kalau umpamanya yang gubernur definitif atau wakil gubernur itu kan dia berdarah-darah. Dia ngeluarkan uang banyak. Dia harus mencoba untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Karena kan begitu dia mau tampil kan dia jual visi, dia jual misi kan gitu. Yeah. Kan gitu kepada rakyat. Nah sekarang dibuktikan. Nah, kalau PJ kan tidak. Tiba-tiba dapat SK aja, nggak berdarah-darah dia. Ya, istilah saya kayak gitu. Jadi ya oleh karena itu saya memang termasuk yang tidak setuju tentang penyatuan pilkada ini. Pemilihan serentak. Iya, itu nggak setuju saya. Kenapa? Karena ada beberapa daerah kayak Banten misalnya, selama 3 tahun nanti ini. Padahal kan kepemimpinan di Banten masih siklusnya 5 tahunan. Iya kan, si gubernur terpilih atau wakil gubernur itu kan 5 tahun. Nah sekarang tidak yang kalau umpamanya PJ ini kan selama 3 tahun dari 2003, 2004, 2005 terakhir 2022, 2023 lalu 2004 November pasti pelantikannya kan awal tahun 2025. Nah itu pembangunannya terbengkalai untuk daerah-daerah tertentu ya, termasuk Banten. Rugi kan 3 tahun. Iya, selama 3 tahun misalnya itu daerah Cinangka ya, Palka yang udah harus dibangun, sampai sekarang nggak dibangun. Saya tidak tahu apakah tidak ada uangnya, apakah itu kan jalan yang infrastruktur yang harus dilanjutkan. Sekarang ini kan itu kan kemarin dilakukan oleh Wahidin. Nah, mestinya kan siapapun PJ gubernur ini melanjutkan. Kayaknya melihat ada indikasi PJ sekarang tidak melanjutkan. Ya saya nggak tahu. Alasannya kenapa nggak melanjutkan? Nggak ada indikasi tidak melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh gubernur sebelumnya. Nampaknya tidak ada. Tidak ada Karena penyerapan anggaran juga minus. Penyerapan anggaran yang sudah terprogram saja minus, apalagi yang itu. Itu kan istilahnya melanjutkan program yang lama. Saya tidak tahu pola pikirnya atau strateginya, saya nggak ngerti. Tapi intinya adalah ke depan itu harus memadukan antara nilai-nilai keilmuan yang diwarisi oleh Sultan Ageng Senawi Al-Bantani sama nilai-nilai kepemimpinan yang diwarisi oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang di dalamnya ada Sultan Haji. Nah, ini kita inginkan wujud penggodogannya kawah candra di mukanya itu 2 universitas yang kita miliki di wilayah Serang yang ada di Serang. Yang pertama adalah Untirta, yang kedua adalah UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Itu mudah-mudahan 2 ini adalah sebagai simbol sebagai simbol untuk melahirkan kepemimpinan di Banten untuk masa depan yang harus memimpin Banten pada masa yang akan datang dengan memiliki 2 nilai-nilai tadi, nilai-nilai keilmuan yang diwariskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diwarisi oleh Sultan Ageng Tirtayasa.
Kaji, kalau saya ambil kesimpulan, nampaknya Banten di bawah kepemimpinan PJ sekarang lebih banyak tidak terurus pada orientasi. Saya melihat kayak gitu. Saya melihat seperti itu. Makanya tadi, apakah memang keterbatasan karena PJ? Kalau memang keterbatasan, maka kita harus gugat lagi ke MK supaya tidak ada ada PJ tapi sebentar, cuma menghantarkan saja. Seperti ketika awal kita jadi provinsi, kan cuma 1 tahun PJ gubernurnya, karena menghantarkan pemilihan saja. Hakamudin almarhum kan. Nah, tidak berlama-lama gitu. Kalau berlama-lama kan jadi susah kan. Sedangkan harus ngebangun. Nah, ini harus dirubah lagi. Nah, kalau nanti saya terpilih jadi anggota DPR, saya kan ikut pemilu ini 2024. Ya, tugas saya itu. Saya harus memperjuangkan untuk dirubah lagi barang itu. Kaji supaya terpilih. Karena ya harus ada keberanian. Harus ada keberanian, lalu kemudian yang memahami konsepsi, yang ketiga adalah kemampuan diplomasi, artinya silaturahmi lobby dengan kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Karena ini jadi satu. Dulu ketika saya jadikan melahirkan undang-undang tentang pemerintah Provinsi Banten, itu tidak kemudian Depdagri saja. Saya harus lobby dengan Menteri Keuangan, kan gitu. Saya harus lobby dengan Menteri Hankam, kan dalam konteks keamanan. Kaji ingin bilang bahwa kemampuan PJ hanya di Mendagri saat ini, kemampuan lobbynya? Nampaknya kayak gitu. Karena dia memang dia perangkat dari Kemendagri kan. Nah, Kaji, tapi sebenarnya terlepas dari itu, dia sebenarnya latar belakangnya dari mana saja. Kalau ada kemampuan diplomasi itu bisa dilakukan kemana-mana. Diplomasi atau lobby itu kan bagaimana kita punya konsepsi. Konsepsi itu bagaimana kita yakinkan sama orang lain bisa terima, ya kan? Lalu kemudian bisa kita realisasikan. Bukan kita punya konsepsi tapi gak bisa kita laksanakan. Itu kan percuma. Kayaknya terakhir, karena kita terikat waktu, menjelang periode akhir PJ, karena ada banyak pendapat mengatakan tidak boleh lebih dari 2 periode, tapi masih sisa sampai Mei tahun depan. Apakah optimis ada perubahan atau ada hal yang bisa diberikan sebagai sebuah nasihat dari seorang tokoh pendiri Banten? Secara formal kita udah rapat, Bakor udah rapat, dan nanti kita tugaskan, kita usulkan kepada DPRD dan kepada gubernur itu sambutan dari atas nama tokoh seperti tahun-tahun lalu. Materinya kita sudah kasih, gitu. Salah satunya adalah tadi itu. Jadi salah satunya misal, ya, ketika saya menyampaikan atas nama tokoh tahun 2021 kalau nggak salah, waktu zaman Wahidin. Pertama adalah tentang lahirnya peraturan pemerintah yang menetapkan kota Serang itu sebagai kota, ibu kota provinsi. Di mana landasannya? Ketika saya melahirkan Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang Provinsi Banten, waktu itu kota Serang belum ada. Sehingga di pasal 7 saya mencantumkan Serang saja. Karena waktu saya mengajukan draft tentang rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Banten dan Kota Serang, pihak pemerintah berkeberatan karena hierarkinya beda. Saya pikir sama dengan Cilegon dengan Depok, ternyata beda karena Cilegon Depok kan sama-sama tingkat 2. Sedangkan Kota Serang sama provinsi kan beda strukturnya. Karena otonomi provinsi sama otonomi kota kan ini struktur beda. Sehingga tidak bisa disatu. Tetapi ada kesepakatan waktu itu pemerintah Kemendagri, setelah jadi provinsi Banten, Kota Serang boleh diajukan. Nah, ketika Kota Serang tidak bersama-sama dengan Provinsi Banten, maka di situ kendala. Sehingga pasal 7 saya mencantumkan ibu kota Provinsi Banten di Serang. Serang ada 2. Belum lagi nanti ada pemekaran. Serang Timur, Serang ini segala macam. Serang yang mana kan? Nah, oleh karena itu harus ada peraturan pemerintah pelaksanaan dari 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang 23 tentang Banten, yang kedua Undang-Undang 32 tentang Kota Serang. Yang menyatakan bahwa
kota Serang adalah ibu kota provinsi. Ada konsekuensi dari kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Konsekuensinya adalah dia memiliki dana tugas pembantuan sebagai ibu kota provinsi. Sekarang dia nggak bisa membangun kota Serang karena dananya kurang. Harus kita jembatan. Yang jembatan ini provinsi. Ini saya pernah sampaikan dalam paripurna dan ditanggapi positif oleh Wahidin waktu itu. Pertanyaannya, kenapa PJ tidak melanjutkan ini? Ya. Dan ini akan diungkap kembali oleh tokoh Banten nanti dalam sambutannya. Siapapun yang menyampaikan materinya dari kita. Yang kedua, monumen perjuangan. Kita waktu itu menginginkan adanya, dan itu ditanggapi positif oleh Wahidin, akan segera dibangun. Sekarang kapan itu dibangun? Bahkan ada monumen, bukan monumen ya, keluar tol ada yang gambar kayak apa, perjudian. Diganti aja itu pakai monumen itu. Jadi tidak mengeluarkan uang banyak, itu aja dipakai, diganti kan gitu. Sebagai yang ketiga adalah gubernur belum mengeluarkan peraturan gubernur tentang penetapan rumah sakit di Cilogram yang namanya Rumah Sakit West Corny, yang itu sudah disetujui oleh Saudara Wahidin, gubernur dalam rapat paripurna, dan DPRD juga setuju. Kenapa ini tidak lanjutnya dalam peraturan gubernur? Artinya ditelantarkan. Ya ini gimana barang ini kan nggak ada. Yang kedua adalah rumah sakit di Labuan, Irsyad Jueli. Itu juga belum ada. Ini harus dikeluarkan peraturan gubernur yang menetapkan bahwa itu namanya si A, namanya si B. Sesuai dengan aspirasi yang kita sampaikan dan setuju oleh gubernur waktu itu. DPRD juga setuju. Di mana kendalanya? Cuma ngeluarin surat aja. Nah, terus yang ketiga adalah yang berikutnya. Ini kita melihat bahwa kepegawaian acak-acakan. Kepegawaian acak-acakan. Iya kan masih banyak yang PJ, yang PLT. Kenapa nggak open bidding? Sehingga kemudian keberanian mereka untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran juga tidak ada. Artinya tidak ada. Iya kan dia program. PLT terbatas. Tidak berjalannya satu program pembangunan. Di samping itu, saya mendengar ada edaran dari Sekda tentang penghematan penghematan uang, saya nggak ngerti itu. Jadi stop untuk tidak melaksanakan. Itu zamannya Trenggono kalau misalnya. Nah sekarang kan Sekdanya Bu Virgo, kenapa nggak dicabut surat itu supaya barang ini jalan gitu? Kalau itu benar informasi itu, ya dicabut aja, diganti pelaksanaan. Dengan demikian kemudian penyerapannya tidak minus lagi. Saya pernah ketemu sama gubernur. Enggak, saya punya data ini. Datanya kasihin lah. Jangan DPRD menilai A, kok pemerintah menilai B. Jadi ini jalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah itu kan gubernur dengan perangkatnya bersama DPRD. Beda kita di pusat. Kalau bisa DPR RI, pemerintah. Kalau ini kan harus bersama-sama. Jadi kalau datanya beda ya harus jadi satu datanya. Nah, ini saya nggak ngerti. Ini ya. Nah di samping itu tadi itu ada 5 hal yang kemudian diwariskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dalam konteks pengembangan daerah. Ini harus dilakukan. Nah kembali kepada sistem blocking ya. Saya inginkan waktu itu sistem blocking daerah itu. Sehingga kemudian tidak ada daerah-daerah yang macet. Daerah satu kota misalnya, itu pusat pemerintahan tidak boleh ada pusat perbelanjaan situ. Nah saat itu waktu Hakamudin saya minta supaya ibu kota provinsinya di Curug itu di Palima. Sederhana waktu itu, pertama daerah itu masih kosong. Yang kedua daerah itu dekat dengan kampung saya. Kampung saya kan Ciomas kan. Sebagai pendiri provinsi saya harus memberikan nilai manfaat kepada mereka. Lambat atau cepat itu akan punya imbas
daerah Palka itu akan besar jalannya. Itu aja. Yang kedua, daerah Curug itu yang sekarang ditempati itu aksesnya dekat kemana-mana. Ini kayaknya evaluasi terhadap PJ ini mengerikan sekali ya. Iya itu dan loh. itu saya diskusi sama Hakamudin, almarhum Hakamudin dia nurut. Oke, saya setuju. Pali tolong bantu lobby ke Dirjen Otda. Waktu itu udah saudara Darsono. Saya bicara sama Darsono, sama sekjennya itu Siti Nurbaya, sekarang menteri ya. Saya bicara sama mereka setuju. Apa yang saya sampaikan setuju. Pelaksananya pemerintah. Saya cuma bantu melobi ke mereka. Gitu. Baik, kayaknya ini ya, saya kira itu ininya. Informatif, kemudian juga menjadi satu evaluasi yang saya pikir komprehensif dan jernih, juga objektif untuk satu perbaikan ke depan. Dan tentu saja sahabat Banten Podcast, silakan Anda bisa juga memberikan penilaian untuk Banten lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.